Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalatan wassalaman amma ba'd. Saudara-saudaraku mahasiswa, tentang Imam Syafi'i. Apa yang bisa kita lihat warisan pendidikan dari Imam Syafi'i? Yang pertama, kita bisa meneladani bahwa Imam Syafi'i itu seorang yang sangat mencintai ilmu. Sampai-sampai dia menyatakan mencari ilmu itu lebih mulia dari sholat sunnah, bahkan lebih mulia dari jihad di medan perang. Ini menunjukkan keberpihakan dia kepada ilmu. Jadi menuntut ilmu itu lebih baik dari sholat sunnah, bahkan lebih mulia daripada jihad di medan perang. Padahal beliau itu secara finansial kurang mendukung. Jadi dalam keterbatasan finansial dia mencari ilmu. Ini jarang terjadi ya, orang yang secara finansial mengalami kekurangan tapi dia bersemangat mencari ilmu. Ada banyak orang ingin kuliah dengan alasan finansial, tapi justru Imam Syafi'i membuktikan kekurangan finansial itu tidak menjadi penghambat untuk kita mencari ilmu. Terbukti dia berhasil. Nah, kita pun harus berani mencoba. Kalau analoginya beginilah, mencari ilmu itu kan perintah Tuhan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, apa iya Tuhan akan membiarkan kita? Ibaratkan saya begini, saya menyuruh Anda pergi ke Bandung. Kan saya tidak mungkin hanya menyuruh. Mungkin saya memberikan ini ongkosnya, ini uang sakunya, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula Tuhan. Nggak mungkin Tuhan hanya menyuruh kita mencari ilmu kalau dia tidak bertanggung jawab memfasilitasinya. Oleh karenanya, ini pembelajaran yang terbaik dari Imam Syafi'i kita buktikan. Ketika kita mencari ilmu, yakinkan bahwa Tuhan akan memfasilitasi kita. Jangan khawatir nih kawan-kawan yang sedang kuliah, jangan khawatir kebiayaan temual, pasti kebiayaan, pasti ada jalan. Jangan ragukan itu. Ini pula yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, bagaimana dia yakin sekali bahwa dengan mencari ilmu Tuhan akan memfasilitasinya, dan terbukti benar. Nah, bahkan Imam Syafi'i ini yang bisa kita contoh, dia termasuk rihlah ilmiah. Jadi mengembara, mencari ilmu itu kemana-mana, ke kulon, ke wetan, ke kaler, ke kidul gitu kan. Dia mencari ilmu ke berbagai kota. Dan memang Imam Syafi'i menyatakan begitu. Jadi jangan diam di tempat aja, tapi kejar ilmu itu. Imam Syafi'i ini yang paling dominan mewarisi tentang metode pembelajaran. Ada 10 metode yang diwariskan oleh Imam Syafi'i, yang apakah ini masih relevan atau tidak dalam konteks kekinian, kita lihat satu persatu apa saja metode pendidikan yang diwariskan oleh Imam Syafi'i. Pertama, metode belajar menurut Imam Syafi'i adalah menghafal. Ini adalah hafalan. Memang ada alasan Imam Syafi'i kenapa harus kuat hafalan, karena waktu dia belajar, dia kan finansialnya kurang mendukung. Jadi kalau teman-temannya mencatat, dia kan karena terbatas, dia lebih banyak menghafal dari mencatat. Lalu keuntungnya, kata Imam Syafi'i, ilmu yang saya hafal itu dibawa kemana-mana. Ketika saya di pasar, ilmu pun ikut di pasar. Ketika saya di rumah, ilmu pun ikut di rumah. Jadi ada kelebihan ketika kita menghafalkan itu. Nah, apakah ini masih relevan atau tidak gitu kan metode ini. Tapi
Kalau kita melihat di Timur Tengah, hampir semua sekolah di Timur Tengah ini metode hafalan menjadi prioritas utama gitu kan. Jadi hafalan dulu, setelah hafalan baru hal yang lainnya. Yang kedua, metode menulis. Kata Imam Syafi'i, orang yang datang ke majelis ilmu tidak membawa pulpen dan kertas, itu tidak beradab katanya. Orang yang datang ke majelis ilmu itu harus bawa pulpen dan kertas untuk menulis. Karena apa? Kata Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan binatang buruan. Ketika sudah didapat, maka diikat supaya tidak lepas lagi. Nah, ilmu juga begitu. Ketika kita sudah dapatkan, maka ditulis supaya tidak lepas lagi ilmu itu. Jadi pendengaran kita kan terbatas. Kita tidak cukup hanya mendengar, tapi apa yang kita dengar kita tulis gitu kan. Apa yang kita pahami tulis. Supaya apa? Supaya tidak hilang itu ilmu dengan ditulis. Jadi menulis itu ibaratkan ikatan. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Tulislah. Nah, ini budaya nulis juga di kita ya kurang begitu familiar lah ya. Ada kritikan dari Pak Profesor Muhaimin itu, dia pernah bilang begini, salah satu kelemahan sarjana-sarjana pendidikan Islam gitu kan, dikritikan Pak Prof Muhaimin. Jadi sarjana pendidikan Islam itu kalau diberikan waktu 2 jam untuk bicara, untuk berpidato, dia mampu berbicara selama 2 jam tanpa tek dengan lancar. Tapi ketika diberikan waktu 2 jam untuk menulis, belum tentu 1 halaman pun selesai. Tajam sekali kritikannya ya. Allah alam, apakah termasuk kita atau enggak itu. 2 jam disuruh menulis, belum tentu suatu halaman katanya. Tapi kalau disuruh bicara 2 jam tanpa tek, lancarnya bukan main. Nah, ini sindiran dari Prof Muhaimin ya. Siapa ini? Imam Syafi'i ini padahal ya mengingatkan kita menulislah. Budaya menulis itu harus baik, budaya menulis. Yang ketiga, metode tikrar atau mengulang-ulang. Nah, kemampuan murid itu kan beragam ya. Ada yang sekali harus bisa nangkap, ada yang harus 2 kali, ada yang harus 3 kali. Tapi kalau diulang-ulang mungkin semuanya bisa paham. Wallahu alam ini masih relevan atau tidak, silakan saudara bisa lebih mendalaminya. Metode tikrar ini apa masih relevan dalam konteks kekinian atau tidak, atau mengulang-ulang ya. Selanjutnya metode keempat adalah amsal atau perumpamaan. Diberikan perumpamaan gitu kan. Ini juga saya kira masih relevan kalau perumpamaan ya, mengumpamakan ini, mengumpamakan itu gitu kan. Jadi satu kasus diumpamakan dengan kasus yang lain, atau membuat perbandingan perumpamaan gitu kan. Saya kira ini masih relevan kalau yang ini ya. Yang kelima, munazaroh atau diskusi ilmiah. Nah, metode ini yang digagas oleh Imam Syafi'i juga saya kira masih cukup relevan tentang diskusi ilmiah. Saudara-saudara tadi melakukan munazaroh atau diskusi ilmiah dari pagi sampai jam 5 ya. Semua ada aturan, nggak boleh diskusi lebih dari jam 5. Ya kita sepakatilah itulah. Yang keenam, metode uswah atau keteladanan. Nah, metode inilah yang hari ini mungkin cukup berat, termasuk saya di dalamnya. Memberi keteladanan kepada siswa itu sesuatu yang untuk saya sendiri ya memang berat.
Ya mohon maaf untuk yang ini saya tidak bisa banyak memberikan harapan buat saudara-saudara. Mohon maaf. Nah, sedangkan yang ketujuh adalah nasihat. Kalau nasihat kita semuanya pintar. Guru itu paling pintar memberikan nasihat. Aku jago lah. Kalau urusan nasihat, yo. Paling senang nasihati orang. Tapi menasihati diri sendiri belum tentu. Kedelapan, menurut Imam Syafi'i adalah metode kisah. Saya kira ini cocok loh untuk anak-anak ya. Kita bisa menceritakan tentang para nabi, para rasul, atau para tokoh-tokoh pendidikan. Saya kira ini masih relevan lah, sebab yang namanya kisah itu ya untuk anak-anak ya cocok gitu kan. Ya untuk mahasiswa pasca ya mungkin nggak cocok lah. Saya bercerita mungkin saudara-saudara malah ngantuk kalau saya cerita ya, berkisah. Oke, selanjutnya metode husnul thalib. Husnul thalib ini memperlakukan anak dengan lembut, dengan santun. Husnul thalib. Kalau mau minta tolong, ya minta tolong dengan cara yang santun. Kalau mau menyuruh dengan santun. Kalau menyampaikan pelajaran, sampaikan dengan santun. Nah, mindset kita ini seringkali murid yang harus santun kepada guru. Padahal menurut Imam Syafi'i, guru pun harus santun kepada murid. Contoh, kalau ada murid lewat di depan kita, selonong begitu kan, ditegur gak sama kita? Ditegur itu. Kamu tuh kalau lewat hadapan guru, bilang permisi, atau bilang punten, gitu, atau menegur. Tapi kalau guru lewat, ada murid-murid sedang duduk di situ, gurunya lewat, apakah kita juga punten sama mereka? Apakah kita juga bilang permisi sama mereka? Nah, ini kata Imam Syafi'i yang lupa. Kita pun harus santun kepada murid-murid kita. Ini yang harus kita upayakan bisa ya. Terakhir yang ke-10, metode yang diwariskan oleh Imam Syafi'i adalah motivasi. Guru itu harus bisa memotivasi kepada murid-muridnya, menumbuhkan gairah, menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan optimisme. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh William Wood. William Wood bilang begini, guru yang biasa itu memberitahu, guru yang baik itu menerangkan, guru yang pintar mendemonstrasikan, tapi guru yang hebat adalah menginspirasi. Nah, ini beberapa poin yang bisa saya sampaikan tentang Imam Syafi'i. Sebetulnya masih banyak, tapi biarlah nanti kita perdalam, nanti mungkin bisa pada acara Zoom besok sore ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.